Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang bangun ruang sisi lengkung itu apa saja? 1 tabung, 2 kerucut, dan 3 bola. Nah, yang akan Ibu bahas kali ini adalah tabung. Tabung itu apa? Tabung adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Prisma itu apa? Prisma itu bangun ruang yang alas dan tutupnya sama. Ya. Nah, sifat-sifat tabung itu seperti apa? 1. Memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung. Jadi ada 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 ini bidang lengkungnya. Kalau Ibu buka jadi seperti ini, ya. Kemudian atau ini namanya selimut tabung ya, bidang lengkung itu. 2 memiliki 2 rusuk. Ya. Rusuk itu apa sih? Rusuk itu batas antara 2 sisi atau garis yang membatasi 2 buah sisi. Ya, seperti ini. Tutup atau bagian atas dan selimut ada berupa lingkaran. Nah, inilah rusuknya. Bawah juga sama. Jadi, karena ini ada 3 sisi, berarti rusuknya ada 2 berupa lingkaran. Ketiga, tidak memiliki titik sudut. Nah, kemudian selanjutnya adalah luas dan volume tabung. Jadi, karena tabung itu terbentuk dari 3 bangun ya, seperti tadi 2 buah lingkaran dan 1 bidang lengkung, maka sisi atas berupa lingkaran, tadi sudah Ibu terangkan. Yang kedua, selimut tabung. Jika dibuka akan berbentuk persegi panjang dan 3 sisi atas berupa lingkaran. Nah, maka luasnya adalah luas alas karena 3 sisi ya. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Luas selimut tabung kalau Ibu buka tadi kan berbentuk persegi panjang. Sedangkan yang panjang ini adalah sama dengan keliling lingkaran, ya. Maka luas selimut tabung adalah panjang ini adalah keliling lingkaran kalikan T, jadi 2 pi r T. Kemudian luas tutup tabung sama dengan luas alas, yaitu pi r kuadrat. Maka luas seluruh bidang tabung atau luas seluruh bangun tabung adalah luas sama dengan pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat 2 pi r kuadrat. Ditambah 2 pi r T. Nah, dari sini kita buat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya. Mana yang sama, kita keluarkan dari kurung. Yang sama-sama mempunyai 2 pi r. Ini 2 pi r kali r, ditambah ini 2 pi r kali T. Makanya, rumus luas tabung itu sama dengan 2 pi r dalam kurung r plus T. Sedangkan kalau volume, karena tabung itu bangun ruang berupa prisma, volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya adalah pi r kuadrat. Kalikan tinggi, maka pi r kuadrat T. Nah, sekarang perhatikan di sini contoh. Sebuah tabung dengan diameter 7 cm dan tinggi 10 cm, tentukan volume tabung. Ya, perhatikan, biasakan apa yang diketahui kita tulis dulu. Jangan lupa yang perlu kalian perhatikan di sini, jika diameter tabung atau diameter lingkaran, ya, kelipatan 7, meskipun kalau dibuat jari-jari, seperti ini kan diameternya 7. Jari-jarinya kan dibagi 2, 3,5. Kan nggak bulat. Nah, meskipun tidak bulat, kalau diameternya 7, kita selalu pakai pi-nya 22/7. Kita lihat, jangan sekali-kali karena ini diameter 7 dan R-nya 3,5, jangan sekali-kali pakai pi 3,14. Karena
Mengerjakannya akan lama, ya, sehari kalian mengerjakannya. Tetapi kalau pakai 22/7 kalian akan bisa lihat kemudahannya ya. Di sini T-nya 10, kalau diameter 7 maka R-nya 7/2. Karena dibagi 2 kan separuhnya kan. Separuh dari diameter. T 10 cm, maka jawabnya adalah karena yang ditanyakan volume, kita tulis rumus volume. Volumenya adalah pi R kuadrat kali T. Perhatikan pi-nya 22/7. Tadi Ibu sudah terangkan ya, karena R-nya ini kita tulis jangan 3,5, tetapi 7/2. Meskipun sama, tapi beda pengerjaannya. Ya, ini akan lebih mudah. R kuadrat 7/2 kali 7/2 kali T-nya 10. Maka 7 dengan 7 dicoret, 2 dengan 22 dapat 11. Tinggal 11 kali 7, 77 kali 10, 770 per 2. Hasilnya 385 cm kubik. Nah, sekarang perhatikan nomor 2. Sebuah tabung dengan keliling alas. Nah, sekarang alas tabung itu berupa apa? Lingkaran. Ya, keliling alas 44 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas seluruh permukaan tabung. Perhatikan, kita seperti tadi ya, kita tulis dulu yang diketahui. Keliling alas 44 cm, tinggi 10 cm. Jawab, karena alas tabung itu berupa lingkaran, berarti ini keliling alas itu sama dengan keliling lingkaran 2πr. Ya. Keliling alasnya diketahui 44. 2 kali pi-nya 22/7, R-nya kita yang nggak tahu. Nah, kalau ada seperti ini, biarkan yang ditanyakan sendirian. Lainnya pindah ruas. Tidak seluas lagi sama yang ditanyakan. Kalau R dianggap di sini, yang ini kita pindah ke sini. Ke kiri ya. Nah, sekarang R sama dengan, perhatikan, ini kan dianggap pindah ke sini. Kalau pindah melalui sama dengan itu, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Seperti ini. 7 itu di bawah, dia akan lari ke atas. Nah, di atas kan. 2 kali 22, 44, ini kan di atas. Kalau lari melalui sama dengan, jadi di bawah. Ya, makanya 44-nya dicoret, R-nya berarti ketemu 7. Luas seluruh permukaan, tadi sudah Ibu jelaskan, rumusnya adalah L sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T. 2, pi-nya 22/7, R-nya 7. R-nya 7, T-nya 10. Coba kalau kalian pakai 3,14. Repot, ya kan? 7-nya dicoret, ya, tinggal 44. 7 ditambah 10, 17. 44 kali 17 sama dengan 748 cm kuadrat. Ya. Nah, hanya itu yang bisa Ibu berikan. Di sini ada soal, ada 4 soal, ya. Seperti ini. Sebuah tabung memiliki diameter 21 cm. Kalau diameternya 21 cm, R-nya kan separuh dari ini. Kalian buatlah R-nya itu 21/2. Berarti pakai pi 22/7. Kalian jawab dari keempat soal ini cukup singkat saja ya jawabannya. Jadi kalian jawab misalnya kalau ini, hitung volume dari tabung tersebut cukup berapa. Nah, hasilnya nanti kalian jawab di komen YouTube ya. Jangan lupa nama dan kelas supaya Ibu bisa tahu siapa saja yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai tuntas. Hanya ini yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.